Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak henti-hentinya saya akan terus mengoreksi akan doktrin maha sesat, doktrin Trinitas Tritunggal, dengan and the gang. Kenapa saya katakan and the gang? Ya bukan hanya Trinitas saja, juga ada saksi Yehova, Mormon, banyaklah itu yang akan saya ini. Kenapa? Karena mereka tidak ada di Alkitab. Mereka sangat menyesatkan. Khususnya para penganut Tritunggal itu akan panik. Saat ini mereka panik. Dulu kan mereka bisa bohong tuh. Katanya Allah pribadi. Dicari di pribadi. Dulu kan kita cari pribadi tuh waktu pakai Alkitab yang seperti buku kita cari-cari. Kita bilang nggak ada, kata pendetanya, cari lagi, mungkin kelewatan, gitu kan. Kita cari lagi, nggak ada Pak Pendeta, cari lagi, pasti ada. Kalau sekarang kan pakai Android, Alkitab ada di tangan Bapak Ibu ketik aja Allah pribadi, nggak ada. Dalam waktu sekian detik, nggak ada. Cari lagi, Allah Tritunggal, nggak ada. Zaman sekarang tuh nggak bisa bohong. Mau bohong gimana? Udah canggih. Nah, dalam kepanikan ini, maka para pendeta Tritunggal selalu mencari tiga kata itu. Bapa, Anak, Roh Kudus. Kan doktrinnya gitu kan? Doktrinnya tiga pribadi yang berbeda. Tapi dalam satu hakikat. Apa tuh maksudnya? Alkitab nggak pernah tuh nulis gitu. Bapak cari aja. Cari tiga pribadi berbeda dalam satu hakikat. Bohongnya ketahuan kan? Bohong semua tuh. Loh, saya bicara apa adanya. Saya berbicara berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan doktrin yang dibuat oleh manusia, bukan berdasarkan tafsir. Tafsir nanti kena 2 Petrus 20 ayat 2 Petrus 2 ayat 20-21 atau 1 Petrus 2 ayat 20-21. Nggak boleh tafsir sembarangan. Nih, lalu mereka menemukan nih, Pak Pendeta ini ada nih tiga. Tiga nih. Yang mana? Tuh ada tuh di satu, katanya tuh, 1 Yohanes, Pak Pendeta. Di 1 Yohanes 5, ini ayat 7 nih. Wah, mereka nih pikir ada 3. Gitu. Ya baca aja. Nih. Lalu baca nih 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Terus dalam kurung, di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Tuh Pak Pendeta, ada 3 dalam satu. Coba kita lihat nih perikopnya yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kita baca perikopnya. Perikopnya apa? Kesaksian tentang anak Allah. Tuh para pendeta Tritunggal kan suka melintir-melintir nih. Kalau kumis tuh dipelintir gini, tambah ganteng. Kalau ayat dipelintir-pelintir sesat. Ini berbicara mengenai kesaksian tuh. Bapak Ibu udah baca tuh perikopnya. Kesaksian tentang anak Allah. Satu suka
Ya ketawa-ketawa kesel gitu. Karena ngeyel. Tegar tengkuk. Ya kan? Coba kita lihat. Orang Yahudi, ya, ya, dalam kitab juga ada loh, tertulis ya. Ya. Ini kan bicara mengenai kesaksian nih. Coba kita dulu deh. Kita lihat deh. Yohanes 8 ayat ayat 17 nih, kita lihat nih. Yohanes 8 ayat 17. Nih apa? Apa kata Yesus? Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Tuh, baca. Ini bicara mengenai kesaksian. Ya. Kesaksian yang ada di bangsa Yahudi itu yang tertulis dalam Taurat itu, ya, minimum itu ya, harus dua orang. Tuh kan. Nah, ini dikatakan di sini ya, dikatakan kita kembali kepada apa nih 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Kita baca di sini. 1 Yohanes 5 ayat 7. Kita baca. Nah, tapi kita baca lagi ayat yang ke-9. 1 Yohanes 5 ayat 9. Dan kita menerima kesaksian manusia. Ada dua tadi kan ya kesaksiannya. Tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Tuh. Kesaksian Allah lebih kuat daripada kesaksian manusia. Ini kan bicara kesaksian. Jadi jangan dipelintir-pelintir. Kalau kita lihat kembali ayat yang ke-7-nya ya. Di dalam sorga, ya, sorga itu berbicara mengenai roh, bukan mengenai fisik. Nah, kalau Allahnya Trinitas, kan Allah kombinasi. Allahnya Allah kok kombinasi. Bapa, Anak, Roh Kudus kan itu kombinasi. Bapa itu mengacu kepada Bapa kiasan dari Yesus Roh. Yohanes 16 ayat 25. Baca tuh. Ya. Kita lihat di sini. Ini berbicara mengenai roh. Yang dimaksud dengan Bapa di sini, ya, ini adalah Bapa kekal. Yesaya 9 ayat 5. Nah, firman, ya, firman ini mengacu kepada apa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Jangan salah. Kita lihat. Juga di Wahyu 19 ayat 13. Ya. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Itu Yesus. Bapa yang kekal Yesus. Nah, lalu tambah lagi Roh Kudus. Ya. Dari apa? Efesus 4 ayat 30. Kita lihat di sini. Jadi jangan main tafsir-tafsir seenak. Enak itulah pokoknya lah ya. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Tuh. Roh Kudus adalah Allah. Yohanes 4 ayat 24. Allah adalah roh. Ya kan? Lalu kita lihat Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Kita lihat di sini.
Kisah Rasul 16 ayat 6 dan 7. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Roh Kudus mencegah. Ayat yang ketujuh. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Yesus, Roh Kudus. Ada tuh pendeta tuh. Kalau Roh Kudus itu, kalau Yesus itu adalah Roh Kudus, bagaimana mungkin waktu Yesus dibaptis itu, ya, Yesus turun ke atas Yesus? Tuh pendeta Tritunggal tuh. Aduh. Makanya sembah Yesus. Maka berlaku Lukas 24 ayat 45. Nih, kita akan dibukakan pikiran sehingga mengerti kitab suci. Bukan menyembah Bapa. Kalau Bapa nanti ketemunya apa tuh? Matius 22 ayat 29. Nih saya bacakan. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka. Ini menjawab orang Saduki. Kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Tuh. Kalau nggak nyembah Yesus sesat. Nyembah Yesus dibilang sesat. Justru yang nggak nyembah Yesus itu yang sesat. Karena nggak akan dibukakan kitab pikiran nih sehingga mengerti kitab suci. Kalau nyembah Bapak tuh yang membukakan pikiran mengenai tafsir. Iya kan? Iya. Sembah Bapak. Oh iya. Ada tayangan saya nanti tuh mengenai Bapak. Amin. Nah, kita lihat di sini. Tritunggal lupa, dia itu begitu kekehnya itu ya. Kekehnya? Ngotot tuh ya. 1 Yohanes 5 ayat 7 itu membuktikan adalah Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Padahal ya, doktrin mereka mengatakan 3 pribadi yang berbeda. Ya, ingat ya, 3 pribadi yang berbeda dalam satu hakikat. Di sini nggak ada tuh 3 pribadi yang berbeda. Ternyata Bapa kekal itu Yesus. Firman Yesus. Tadi yang sudah saya sampaikan. Roh Kudus Yesus, Roh Yesus. Itu ayat-ayatnya tadi. Nah, kalau Tritunggal kan enggak. Mereka lupa tuh bahwa Allahnya kombinasi. Allah yang Bapa itu yang dimaksud itu ternyata Bapa kiasan dari Yesus Roh, Bapa yang nggak ada. Pada saat Yesus kembali, dia bangkit lalu naik ke surga, dia itu adalah Allah. Kiasannya dengan sendirinya, namanya kiasan, selesai. Hanya berlaku 3,5 tahun Bapa kiasan itu. Lalu kan Bapa anak nih, anak itu fisik. Anak Allah kan gelar waktu firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 ke Yohanes 1 ayat 14. Nubuatannya kan di Yesaya 43 ayat 10. Allah dibentuk hanya sekali. Itu kan bicara mengenai fisik anak manusia, anak Allah itu. Jadi udah 2 tuh. Udah ya, Bapak yang nggak ada plus fisik. Nah baru Roh Kudus jelas roh. Nah itu ala kombinasi. Allah kombinasi. Makanya baca Alkitab, sembah Yesus. Diajak baca Alkitab sesat. Diajak sembah Yesus sesat. Nih, saya kasih lagi nih. Satu saya kasih 1 Yohanes juga, 1 Yohanes 5 ayat 20-nya. 1 Yohanes 5 ayat 20-nya. Baca saya senang nih baca nih, soalnya bukan tafsir.
Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Yang lain nggak benar. Bapak tuh nggak benar. Bapak kiasan nggak benar. Ini udah sesat. Bilang orang yang ngajak sama Yesus sesat. Itu waras. Waras nggak? Nggak waras kan? Ya itu. Dokternya dibuat si Tertullianus, si Anus itu malah dipercaya. Alkitab yang adalah firman Allah disingkirin. Aduh. Udah, kembali ke Alkitab ya. Bapak Ibu jangan mau ya. Jangan mau disesatkan oleh doktrin Tritunggal ini, oleh para pendeta-pendeta apa yang begitu ngotot gitu mengenai doktrin ini. Itu bohong semua. Ini cek aja. Kan ada Alkitab di tangan Bapak Ibu. Cek semua itu. Karena ini mengenai kekekalan. Bapak Ibu salah menyembah, ujung-ujungnya neraka. Walaupun neraka belum ada ya saat ini ya. Nanti di dunia yang baru tuh, lautannya lautan api, nah itu neraka. Ya itulah. Kalau Bapak Ibu menyembah yang benar, yaitu Yesus Kristus ya, maka Bapak Ibu akan mendapatkan hidup yang kekal. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat terus memotivasi ya, membuka pikiran Bapak Ibu sekalian, terus untuk lebih lagi mau membaca Alkitab. Maka Bapak Ibu akan menemukan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Yesus Kristus. Amin. Shalom.